misional artinya pemuritan di mana terjadi pelipat gandaan rohani. Murid-murid ini kemudian memuridkan orang lain lagi, memuridkan orang lain lagi, demikian seterusnya. Mengapa ada begitu banyak kelompok-kelompok kecil di mana tidak terjadi pelipat gandaan rohani? Saya akan mengajak saudara-saudara memikirkan pertanyaan ini dengan bagian di depan saudara. Ada 4 situasi kelompok kecil. Kelompok kecil situasi yang pertama ada di dalam kuadran ini. Ini menggambarkan kelompok kecil yang tidak relasional dan tidak intensional. Tidak terjadi hubungan antar pribadi yang mendalam satu sama lain, tidak terjadi persahabatan rohani antar anggotanya, dan juga secara tujuan juga tidak intensional. Tidak ada satu sasaran yang jelas kita mau membawa kelompok kecil ini kemana, mau belajar apa, bertumbuh bagaimana. Kelompok kecil yang seperti ini ada banyak sekali. Dan ketika kelompok kecil ini sudah berhenti, sudah selesai, maka kemungkinan besar yang dirasakan anggota-anggotanya adalah kelegaan. Akhirnya selesai juga, saya tidak perlu ngumpul-ngumpul lagi, karena tidak ada yang saya kangeni, tidak ada relasi, dan tidak ada pertumbuhan, tidak ada perubahan yang saya harapkan terjadi di dalam kelompok ini, tidak intensional. Maka kelompok yang semacam ini tidak akan pernah bisa bermultiplikasi, karena mereka tidak punya sesuatu yang ditawarkan untuk mengajak orang lain mengalami. Kelompok kecil yang kedua adalah kelompok kecil dalam situasi di mana anggota-anggotanya satu sama lain membangun hubungan antar pribadi yang mendalam sebagai sahabat rohani. Tetapi mereka berkumpul saja, mereka tidak punya tujuan apa-apa dan mereka tidak punya komitmen untuk menuju tujuan itu. Mereka senang berkumpul, tetapi tidak suka berkomitmen untuk disiplin rohani, untuk penerapan, untuk membahas firman Tuhan. Dalam konteks tertentu, mereka hanya senang berkumpul secara sosial. Maka kelompok-kelompok semacam ini biasanya juga tidak bermultiplikasi. Kenapa? Karena ketika mereka bermultiplikasi, artinya mereka harus pecah. Mereka harus berkumpul dengan orang-orang lain yang dimana mereka merasa tidak nyaman. Mereka sudah nyaman di dalam kelompoknya sendiri. Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Dan mereka tetap ada dalam kelompoknya. Mereka tidak bertumbuh, tetapi mereka bersahabat. Dan mereka tidak ingin persahabatan ini berakhir karena multiplikasi. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang ada dalam kondisi di mana ada intensionalitas yang jelas, ada tujuan dan sasaran yang jelas, ada komitmen mencapai tujuan itu. Seperti misalnya kita mau mempelajari satu kitab tertentu atau satu topik tertentu, tetapi mereka tidak terjadi hubungan yang relasional. Masing-masing satu sama lain tidak saling kenal dan tidak terlalu peduli. Tetapi yang dipedulikan adalah saya mau belajar sesuatu dari topiknya. Kelompok-kelompok semacam ini juga setelah topiknya selesai dibahas, maka tidak ada pengikat lagi satu sama lain, tidak ada komitmen satu sama lain. Setelah topik itu selesai dipelajari, topik yang mereka inginkan, sesudah bubar ya sudah selesai. Nah, kelompok yang di dalam kategori keempat adalah kelompok yang relasional dan intensional. Satu sama lain terjadi persahabatan rohani yang mendalam. Satu sama lain saling mendorong di dalam pertumbuhan rohani dalam komitmen yang jelas. Komitmen bertemu, komitmen mempersiapkan, komitmen untuk menerapkan, dan sebagainya. Kelompok semacam ini akan mengalami relasi antar pribadi, mengalami pertumbuhan rohani di dalam anggota-anggotanya. Sehingga ketika ditanyakan, apakah saudara-saudara mau membimbing orang lain, mengajak orang lain dalam pengalaman yang sudah kita alami? Mereka akan berkata, iya, saya tidak ingin pengalaman yang luar biasa ini, pengalaman persaudaraan rohani, pengalaman pertumbuhan rohani ini berhenti di kami. Kami perlu mengajak orang lain untuk mengalami apa yang kami alami. Maka ketika ditanya, apakah saudara-saudara mau membimbing orang lain, mau mengajak orang lain? Mereka akan berkata, iya, pasti ini sesuatu yang sangat berharga untuk dibagikan. Apakah dalam kelompok saudara mengalami pertumbuhan rohani, mengalami persahabatan rohani yang membuat orang-orang rindu membagikannya, melipat gandakannya kepada lebih banyak orang lain lagi?